Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan berbicara mengenai one trending topic teman-teman ya. Tapi before that, ini I will show you my chopping board product dulu ya teman-teman seperti biasa ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang warna coklat teman-teman ya ini ya. Tadi saya juga ya ini saya agak jarang kasih lihat teman-teman, tapi once in a while saya akan kasih lihat teman-teman gitu ya. Ini warna kita yang brown ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat lebih jelas ya, ini ya brown ya. Jadi brown ini kita kalau di pasaran teman-teman sekarang ini kita banyaknya kan brownnya lebih kayak brown tua ya teman-teman, yang hampir nggak kelihatan kayak coklat tua ya teman-teman gitu ya, tapi ini kita punya lebih ke reddish brown teman-teman gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya bagus sekali ya teman-teman. Ini sebenarnya sih banyak yang minat teman-teman ya, tapi kita juga kita punya stok juga terbatas teman-teman gitu, jadi nggak semua ukuran kita bisa kasih juga teman-teman gitu, tapi ya kita bisa nanti di masa depan kita juga bisa restock lagi teman-teman ya, untuk ukuran lain yang mungkin teman-teman ada minat juga ya gitu. Ini ini bahannya teman-teman kan udah mungkin udah pernah tahu lah ya. Ini kita seperti biasa, ini saya juga nggak perlu diulang lagi teman-teman ya. Ini kita namanya HMWPE teman-teman, High Molecular Weight Polyethylene ya. Jadi bahan ini apa spesial kelebihannya teman-teman. Nah ini dia tuh udah non microplastic teman-teman ya gitu. Jadi bahannya tuh nggak gampang tuh, maksudnya tuh nggak semudah itu microplastic itu nempel ke makanan teman-teman gitu ya. Saya boleh jujur teman-teman, yang sekarang ada di pasarannya di Indonesia ya, itu kebanyakan semuanya, bukan kebanyakan ya, semuanya teman-teman itu dari bahan yang namanya we call it LLDPE teman-teman. Jadi lebih low level punya density of polyethylene teman-teman. Jadi bahannya lebih lembek ya, itu bahannya lebih lembek, kalau ditancap sama pisau dia langsung bisa lebih gampang hancur teman-teman. Jadi otomatis kenapa? Jadi itu bahan-bahan plastik itu gampang campur ke makanan teman-teman, terutama yang microplastik ya gitu. Sebenarnya jujur itu kalangan yang lembek dan kebanyakan memang harga lebih murah teman-teman ya. Sebenarnya sih sebenarnya kalau di luar negeri teman-teman itu nggak boleh dipakai teman-teman sebenarnya ya, apalagi kalau di industri horeca ya, kayak hotel, restoran, kafe gitu teman-teman, buat atau pabrik daging juga gitu, itu nggak boleh teman. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih peraturannya masih belum ketat lah ya, jadi mereka masih boleh pakai teman-teman ya. Bahkan masih ada yang pakai kayu juga lagi ya kan begitu. Kalau di luar negeri kayak di restoran, di pasar kebanyakan dia udah pakai bahan yang minimal yang udah namanya we call this food safety standard teman-teman ya begitu, yang udah tuh memang udah di FDA approve teman-teman. Kalau bahan kita ini udah di FDA approve, dan juga kita udah ada di Europe, di Eropa ya, kita udah ada IQNet certification teman-teman gitu. Jadi bahan ini kita udah teman-teman udah, jadi nggak usah khawatir lagi ya masalah food safety sama food hygiene juga, semuanya juga udah terpenuhi gitu teman-teman gitu. Jadi bukan tuh yang mungkin di sini saya pernah dengar ya teman saya jujur, itu ada chef di hotel-hotel bintang 5 bahkan teman-teman ya, mereka pakai itu di belakang tuh tangannya sampai rusak, sampai hancur teman-teman, sampai benar-benar tuh fiber itu sampai keluar, sampai habis teman-teman begitu ya. Nah itu ya dia sih bilang katanya hanya pakai beberapa bulan teman-teman gitu, pakai beberapa bulan buang teman-teman, tapi kenyataannya nggak tahu benar dibuang atau enggak teman-teman, atau tetap dia terus pakai terus teman-teman gitu ya. Saya jujur sebenarnya saya pernah tuh keliling Jakarta juga teman-teman, saya pernah ke hotel-hotel bintang 5 teman-teman ya gitu, terutama ya bintang 5 bintang 4 lah ya. Saya juga lihat ke dapur mereka gitu, kadang itu ya begitulah ya, kondisinya agak sedikit kurang baik teman-teman, saya jujur ya gitu, agak sedikit mengkhawatirkan ya. Kalau kita mau jujur teman-teman, mereka pakai kitchen equipment kayak gimana ya, terutama mereka pakai talangan kayak gimana juga teman-teman. Kadang saya suka ngeliat itu nggak salah itu masih dipakai teman-teman begitu ya kan. Anyway, saya sih nggak mau mention teman-teman, tapi ya kebanyakan ya teman-teman ya, mereka juga sedikit ya, mungkin mereka juga punya budget teman-teman ya gitu. Bukan berarti hotel bintang 5 nggak punya budget teman-teman begitu ya, mereka juga punya budget lah ya gitu. Jadi ya kondisi begitu. Mungkin teman-teman kalau memang mau nanti bisa ada further inquiries teman-teman ya, bisa nanti DM saya di H3 Instagram. Kita juga udah ada online shop di Tokopedia teman-teman gitu ya. Yang ini ukurannya ya, ini cuma tebal cuma 2,5 cm teman-teman ya. Ini lebarnya kurang lebih ada 22 atau 23 cm ya. Ini panjangnya udah 30 cm lebih nih teman-teman gitu ya. Jadi 33 atau 34 cm teman-teman gitu. Ini kita pasang handle teman-teman, saya sengaja pasang supaya itu kelihatannya juga bukan kelihatan, supaya gampang dibawa ya teman-teman. Makanya juga lumayan berat ya, ini udah hampir kayak mendekati 4 kilo teman-teman gitu ya. Jadi pegang begini jadi kan lebih lebih praktis, lebih enak juga teman-teman gitu ya kan, lebih nyaman juga ya gitu. Karena juga kita juga ada teman-teman mama saya teman-teman ya, teman-teman mama saya juga tuh, mereka juga pada coba, mereka juga beli juga teman-teman gitu ya. Jadi mereka kita pasangin ini teman-teman gitu ya. Ini warna coklatnya, ini juga kita juga ada ukuran yang kecil teman-teman ini ya. Nah ini ukuran yang lebih ini sebenarnya ini chopping board teman-teman, chopping board yang kalau di mini chopping board, tapi lebih lebih juga bisa double purpose juga, jadi kayak serving board teman-teman begitu. Mungkin ada yang mau kasih makanan kayak food platter atau sushi atau apa, teman-teman bisa juga di serving di atas sini teman-teman ya begitu. Ini ukurannya mini, jadi ini juga praktis, bisa dibawa kemana-mana teman-teman gitu ya. Ada yang minat juga, makanya kita juga kasih ukuran sample size kayak begini teman-teman gitu. Anyway,
Ya kalau teman-teman nanti mau ini, jadi ini juga kita udah aman teman-teman ya. Kalau kita dos mikroplastik yang katanya juga bisa menyebabkan kanker teman-teman gitu ya. Makanya saya selalu bilang kalau memang ini udah non mikroplastik sama juga udah anti kanker teman-teman gitu ya. Dia udah memenuhi food safety standard juga secara internasional teman-teman gitu ya. Anyway, ya teman-teman bisa nanti kita udah dari Tokopedia sama di Instagram HDRanger teman-teman gitu ya. Mungkin saya sedikit mau komen sedikit teman-teman hal ini mengenai si ya kadang suka sering lah teman-teman di berita lah mengenai si Joe Biden lah teman-teman gitu ya. Saya ngeliat dia memang dia selalu dia dikatain tuh tua gitu teman-teman begitu kan. Jadi orang-orang mungkin terutama yang di US teman-teman ya begitu, mereka anggap tuh mereka di si Joe Biden itu dianggap tuh tua gitu teman-teman begitu. Tapi saya ngeliat dia kadang-kadang, kenapa saya mau bikin video ini teman-teman, saya jujur ya, dia karena saya lihat dia teman-teman, saya punya mata hati saya teman-teman, saya lihat dia sebenarnya agak kasian juga ya teman-teman ya, karena memang dia jadi presidennya juga karena umur dia yang agak udah agak lanjut teman-teman begitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin dia ada teman-teman, atau mungkin dia nggak ada atau bagaimana, tapi karena dia sebagai vice presidennya dulu si Presiden Obama ya, jadi mungkin dia merasa tuh dia ingin mencoba teman-teman untuk menjadi running sebagai presiden juga teman-teman. Tapi sayangnya memang timing sama waktu dia memang dia lebih ke belakang teman-teman ya. Ya kan? Ada orang dalam hidup ya teman, mungkin dalam hidup ada orang suksesnya mungkin pagi sekali ya, mungkin kayak jujur ngomong kayak si Britney Spears teman misalnya, muda-muda udah sukses tapi belakangan udah ya something happen lah gitu teman-teman gitu ya. Dia juga menurun, udah gitu dia juga hidup dia juga agak hancur teman-teman gitu ya. Ada orang suksesnya kan mungkin di awal hidup ya, terus mungkin ada orang suksesnya juga di pertengahan hidup umur 30-40 teman-teman gitu. Tapi ada orang juga suksesnya benar-benar sukses, dia mencapai puncak itu mungkin kayak si Joe Biden teman-teman ya. Dia udah mencapai umur udah mau hampir dekat 80 kan waktu itu ya, dan sekarang dia udah 81 ya, begitu. Ya untungnya aja dia nggak terlalu kelihatan seperti tua banget ya, jujur ya, kayak dia mungkin dia karena bagus juga, dia bisa jaga badan teman-teman, dia bisa jaga badan dan juga kelihatan muka dia juga lebih kenceng lah belakangan ini. Mungkin dia ada biasa lah ya orang muka disuntik botox begitu ya. Tapi saya lihat dia semangat dia itu dalam hidup itu, semangat dia itu tinggi sekali teman-teman begitu. Yang saya cuma nggak yang saya cuma anjungkan jempol buat dia teman-teman begitu ya, udah umur segitu ya. Mungkin ada orang yang mungkin teman-teman kebanyakan hidup ya, di dalam hidup kebanyakan udah umur udah 60 ya, udah 60 apalagi 70 teman-teman ya, mungkin udah nggak mau lah ya hal-hal kayak begini, atau dia harus stres atau harus mengejar atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, jadi dia udah waktu itu dia mencapai presiden pun waktu itu dia udah 70 lebih teman-teman ya begitu. Jadi itu dia bilang itu tercatat dia tuh presiden tertua di Amerika teman-teman ya begitu ya. Nggak pernah ada presiden setua dia teman-teman ya. Yang lain kebanyakan semua lebih muda teman-teman begitu ya kan. Termasuk si Presiden Obama juga ya. Jadi saya ngeliat dia itu waktu pertama kemarin waktu dia ada di State of the Union teman-teman, waktu dia speech dia ya di State of the Union ya, short formnya itu jadi SO2 teman-teman gitu ya. Jadi State of the Union waktu itu dia tuh bicara teman-teman ya untuk dua sisi dari Republican sama Democrat teman-teman gitu ya. Jadi dia berapi-api, sampai kaget dia sampai teriak, maksud bukan teriak, dia suara dia sampai menggelegar kencang begitu teman-teman ya gitu. Itu juga itu udah jam US itu jam 10 malam teman-teman ya, sebenarnya kejadiannya ya. Waktu dia di Kongres itu dia membawakan pidato dia teman-teman begitu. Jam 10 malam sampai jam 11 malam kalau nggak salah teman-teman begitu ya. Dia katanya dia juga nggak ngantuk teman-teman begitu. Dia juga semangat ya. Mulainya kan event itu namanya jam 9 teman-teman di sana ya. Di sana agak malam ya, mulai jam 9 sampai jam 11 malam ya kan. Begitu, sampai dia pun yang lain udah pada pulang, dia masih ada di podium itu teman-teman itu si Joe Biden ya, masih ngobrol lah begitu ya. Jadi saya lihat dia ya, kadang-kadang saya lihat dia ada satu sisi saya kagum teman-teman, saya kagum dan juga saya kaget juga ya gitu, umur segitu. Dulu saya punya kungkung popo saya teman-teman ya, umur 60-70an ya, juga nggak kayak dia gitu teman-teman. Mungkin ya udah gimana lah teman-teman, udah ada semangat hidup juga mungkin agak sedikit kurang atau bagaimana teman-teman gitu ya. Juga umurnya juga nggak sepanjang dia, sampai 81 teman-teman saya punya kungkung popo ya gitu ya kan. Jadi saya lihat dia juga, saya agak kagum ya, ini sebagai kayak kakek, dibilang kakek tua ya juga iya, umurnya memang tua teman-teman, tapi di sisi itu juga dari dia cara dia membawa diri ya, memang dia kadang dia suka jatuh lah ya, ada video dia naik sepeda dia tiba-tiba dia jatuh teman-teman gitu ya. Dia membawa diri memproyeksikan diri dia tuh sebenarnya sangat muda itu teman-teman begitu. Dia juga nggak mau kalah sama yang lebih muda ya, itu kelihatan gitu teman-teman gitu. Jadi makanya saya agak kagum sama dia gitu teman-teman begitu. Jadi dia itu ada kesan teman-teman, ada kesan ya. Dia kalau saya lihat dari dia punya personality ya,
dari TV, dari pembicara-bicara apa, orang sebenarnya agak sedikit tuh soft spoken ya teman-teman begitu ya. Soft spoken tuh maksudnya tuh bukan tipe yang mungkin yang kayak agresif dan apa tuh namanya kayak mungkin tidak seagresif atau kayak seperti seorang diktator tuh teman-teman gitu, dictator teman-teman begitu ya. Dia lebih tuh kayaknya dia lebih tuh ada kesan dia agak soft dan juga dia kayaknya compromising teman-teman begitu ya. Makanya kadang-kadang dia suka bilang ya di dia punya pidato atau dia punya interview teman-teman bahwa tuh dia bilang selalu tuh China tuh kayak diktator teman-teman begitu ya terhadap dia gitu teman-teman begitu ya kan. Memang kelihatan sih ya kalau antara kita lihat dari si Joe Biden sama si Xi Jinping kayaknya kelihatan lebih kasar teman-teman, lebih kasar dan juga lebih keras kayaknya sifatnya, lebih agresif kesannya kayak dari si Jinping teman-teman gitu ya kalau kelihatannya gitu teman-teman gitu. Si Joe Biden ini kelihatan dia lebih soft, tapi ya kita juga nggak tahu lah ya dari anak buah dia mungkin di bawah ya mungkin dia juga ada kesannya juga agak agresif juga teman-teman gitu ya. Tapi kalau dari sisi personality-nya kelihatan si Joe Biden ini kayaknya orangnya dia bisa lebih tuh lebih bisa tuh mau menerima dan mau berkompromi juga teman-teman gitu. Makanya saya ngeliat dia kan juga ini katanya dia mau running untuk the second term ya teman-teman begitu. Jadi 4 tahun lagi teman-teman begitu ya. Dia mau umur berapa teman-teman ya? Mungkin bisa sampai 80. Kalau dia sekarang 81 teman-teman ya. Bisa sampai 85 teman-teman begitu. Berarti dia kan si Joe Biden ya kan. Apa dia sanggup gitu teman-teman begitu. Makanya ini yang jadi concern sama orang-orang di Amerika teman-teman ya. 8 sampai 85 begitu ya. Jadi saya ngeliat gitu kadang agak sedikit kasihan juga teman-teman gitu ya. Jadi dia harus terpaksa, dia harus bisa bagaimana gitu teman-teman di umur segitu teman-teman gitu. Jadi dia harus bisa tetap harus bisa tetap konsen, tetap fokus teman-teman ya, dan juga untuk demi negaranya juga gitu teman-teman begitu ya kan. Memang untungnya dia banyak lah kaki tangan dia lah kayak si Anthony Blinken ya begitu, si VP Harris juga teman-teman begitu ya. Jadi untuk bantu dia lah begitu ya. Saya harap sih dia juga bisa menang teman-teman ya begitu, karena di satu sisi saya lihat misalnya kalau si Donald Trump menang ya itu bisa kacau teman-teman begitu. Itu bukan ngatain si Donald Trump ya teman, ya apa namanya kelihatan sih maksudnya dari sisi personality-nya teman-teman begitu ya kan. Ya harap mereka orang Amerika tuh bisa pilih yang terbaik buat diri mereka lah teman-teman begitu ya. Makanya ini saya cuman dari makna video saya teman-teman, orang tuh banyak tuh puncak kesuksesannya tuh di mana teman-teman begitu ya. Kita nggak akan pernah terlambat teman-teman, walaupun kita mungkin ada orang yang suksesnya di awal, abis itu udah nggak kemana teman-teman, atau di tengah jalan ya teman-teman umur 34 bulan abis itu, atau bahkan orang yang di umur sekarang kayak jawabannya 80-an teman-teman ya. Gitu puncaknya gitu. Orang umur itu sebenarnya ya, kalau saya umur 80-an teman-teman misalnya ya, saya udah mikir udah mau ngapain lagi teman-teman. Begitu misalnya ya, begitu udah 80-an udah harusnya udah bisa menikmati hidup tenang, tentram dan tinggal menikmati hidupnya teman-teman. Tapi dia masih mau pusing, dia masih mau berjuang gitu teman-teman pada umur segitu gitu teman-teman gitu. Makanya saya anjurkan banget untuk si Joe Biden teman-teman gitu ya, semangat hidup dia yang begitu besar teman-teman ya, begitu besar, begitu benar-benar patut ditiru gitu, dipuji teman-teman gitu ya, bahwa tuh sepanjang hidup dia dari muda dia udah masuk ke pemerintahan teman-teman ya, sampai dia sekarang puncaknya dia udah umur segitu teman-teman begitu. Anyway, dia good for him lah teman-teman begitu. Saya cuma hanya ingin memberikan lihat suatu contoh teman-teman dalam kehidupan yang orang yang perjuangan hidup ya gitu ya. Saya pernah bikin video saya sebelumnya juga perjuangan hidup orang teman-teman gitu, orang yang bagaimana gitu, atau mencoba gitu berjuang gitu, termasuk diri saya juga teman-teman gitu ya. Orang mungkin sukses nggak segampang itu datang teman-teman, kita harus tetap berjuang ya. Bahkan pun pada titik udah mau ya boleh dibilang mungkin udah mau penutupan hidup teman-teman ya, harap dia umur panjang ya, di Joe Biden yang bisa mungkin 90-an teman-teman gitu ya. Jadi tetap udah pada umur situ pun tetap dia harus berjuang teman-teman begitu, walaupun dia tahu ya mungkin yang namanya orang umur juga nggak bisa ngebohong teman-teman ya. Kayak diri saya juga nggak mudah teman-teman ya. Kadang kita merasa tuh kita cepat lelah, mungkin cepat capek teman-teman ya, kita juga nggak bisa tuh seperti dulu teman-teman bisa kuat begadang atau bagaimana gitu teman-teman gitu. Anyway, good for him lah gitu teman-teman ya, tetap bersemangat dan berjuang ya. Harap teman-teman bisa bantu saya juga. If you like my video ya, hope to subscribe, like and share. Okay, thank you, bye bye.